Mau tidak mau, seluruh umat mesti sadar dan memahami Al-Quran sebagai buku panduan dan way of life yang juga sangat layak digunakan para legislator di parlemen dan pembuat kebijakan di jajaran eksekutif. Itu sebabnya Didin Supriyadin menjadikan Al-Quran sebagai pijakan kinerja dirinya di Komisi E DPRD Jawa Barat. Komisi ini membidangi antara lain kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan kesehatan. Keleluasaan dirinya berada di komisi tersebut mengupayakan sektor infrastruktur kawasan terpencil di pinggir Tasikmalaya dan Garut menjadi lebih baik. Mulusnya jalan di kampung dan pedesaan akan mendukung kehidupan masyarakat dan menunjang tercapainya kesejahteraan rakyat. Seolah-olah memang mantenang gagaduhan salah satu cita-cita hadirin sarayana dina menghadapi nyaeta pemilihan anu ayeuna, terutama kanggo ngaronjakeun kesejahteraan bangsa, agama, katut negara. Mudah-mudahan sing aya dina qabul Allah Subhanahu wa taala kalayan dijantankan sebagai pamimpin. Jadi ini termasuk salah satu bentuk sosialisasi juga untuk caleg, karena kebetulan kan ini waktunya ya untuk ya, sosialisasi ke masyarakat. Saat ini memang sudah masuk masa sosialisasi ya, untuk pemilu legislatif 2014 ini. Walaupun nanti untuk secara resmi kegiatan kampanye dimulai pertengahan Maret sampai dengan ke April, dan saya pikir sosialisasi seperti ini ya bagus juga selama memang semua sesuai dengan aturan gitu ya. Nah makanya saya juga akan selalu berkoordinasi dengan KPU, dengan Panwaslu dan yang lain yang terkait. Kita dengan KPU, dengan Panwaslu kita koordinasi. Prinsipnya kegiatan seperti ini ya untuk masyarakat dan memang bertepatan dengan bulan Maulid. Dan saya sendiri kapasitasnya saat ini masih sebagai Ketua Komisi E sampai dengan bulan Agustus. Insya Allah saya masih menjabat sebagai Ketua Komisi E atau sebagai DPRD di Jawa Barat, dan tugas-tugas saya sebagai DPRD akan saya lakukan sampai dengan masa periode nanti berakhir gitu. Oke, baik sebagai Ketua Komisi maupun sebagai caleg ini, Pak Din melihat ada hal yang unik kan di masyarakat dengan sosialisasi ini seperti ini? Saya kira banyak. Saya kira banyak. Sekarang sudah saatnya lah masyarakat itu disuguhkan dengan kegiatan-kegiatan positif. Bukan hanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya euforia. Ya. Kalau sifatnya euforia gitu ya, hanya hiburan semata, itu saya kira kurang bermanfaat. Tapi kalau kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti ini, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan sebagai tugas saya sebagai Ketua Komisi dibungkus dengan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan keagamaan, kan ini bagus. Jadi memberikan pendidikan politik juga, memberikan pendidikan yang positif juga buat masyarakat. Oke, sebagai caleg apa yang bisa Pak Didin yakinkan ke masyarakat bahwa Pak Didin akan memberikan lebih dari ini? Kalau soal masalah keyakinan gitu ya, biarlah mengalir. Insya Allah pada saatnya kalau memang kita sudah berbuat, kita sudah bekerja untuk masyarakat, masa iya? Saya yakin kalau kita sudah bekerja gitu ya, sudah berbuat, nanti juga akan berbuah dengan sendirinya. Dan apalagi soal terpilih nggak terpilih itu kan sudah ada garis tangannya. Allah sudah menentukan kepada seluruh umatnya masing-masing akan seperti apa, akan bagaimana, dan akan menjadi apa gitu. Jadi soal itu saya serahkan kepada Allah sajalah, serahkan kepada masyarakat, karena suara masyarakat kan suara Tuhan. Jadi kalau kitanya ikhlas di dalam menjalankan tugas, kitanya ikhlas di dalam bekerja, insya Allah
temuan-temuan di lapangan yang bisa dibawa ke komisi atau ke ke kursi dewan, artinya atas masyarakat yang ini apa kira-kira? Banyak kegiatan saya itu di dapil ini kan banyak sekali. Pertama, kegiatan yang resmi saja dari DPRD, misalkan ketika saya reses, Ya. saya banyak menemukan hal-hal yang bisa menjadi masukan untuk kita membahas di DPRD. Antara lain. Kemudian ketika kita melakukan dialog hearing misalkan, ataupun itu kunjungan pribadi seperti ini, yang saya lakukan keliling ke dapil saya gitu. Itu juga kan banyak yang saya dapat. Persoalan-persoalan dari mulai bidang pemerintahan, ya dengan perangkat-perangkat desa, kecamatan dan sebagainya, atau bidang perekonomian, bidang keuangan, kemudian bidang pembangunan, ataupun sampai ke bidang saya, komisi bidang kesra, banyak yang saya dapat. Memang kebanyakan untuk di dapil ini Garut Tasik, persoalan-persoalan infrastruktur itu harus diprioritaskan. Yang kedua, karena memang ini daerah santri, banyak pesantren, ya ke depan memang harus diprioritaskan para ya guru-guru diniyah gitu ya, kemudian lembaga-lembaga pendidikan, lembaga pesantren harus menjadi tempat prioritas lah ke depan dari Provinsi Jawa Barat. Ya, untuk pemirsa Radar TV, mohon doanya saja, insya Allah saya akan melakukan yang terbaik, baik kapasitas sebagai pribadi atau kapasitas saya sebagai Ketua Komisi E, akan melakukan kerja-kerja, baik itu kerja keras, kerja cerdas atau kerja ikhlas untuk masyarakat, khususnya dapil Tasikmalaya dan Garut. Fire.